mahasiswa akan melakukan demonstrasi yang besar-besaran, lebih besar, padahal kemarin 1 April mereka sudah melaksanakan demonstrasi dalam skala besar juga. Kata Ngabalin, apa logika yang dipakai oleh mahasiswa ini kok mau demonstrasi lagi? Kata staf sus Mensesnek, Pak Jokowi sudah menjawab, kok masih demonstrasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Para mahasiswa belum puas terkait dengan demonstrasi yang dilaksanakan 1 April kemarin, karena apa yang menjadi penyampaiannya, permohonannya itu belum terkabulkan. Apa itu? Ya, pasti ada hubungannya dengan tema penolakan penundaan pemilu atau tema penolakan 3 periode jabatan. Meskipun oleh Ngabalin, oleh staf sus Mensesnek sudah dijelaskan, tapi mengapa hal ini belum bisa selesai? Apakah kalian juga setuju terhadap demo mahasiswa itu atau bagaimana? Kita baca beberapa media, nanti salah satu kita perdalam dan kita analisa. Pertama, di CNN Indonesia, mahasiswa ancam demo besar tolak Jokowi 3 periode pertengahan April. Ini adalah sebuah gerakan yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa, baik dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia. Kemudian kedua di Kompas, Ngabalin pertanyakan logika mahasiswa akan demo besar-besaran tolak Jokowi 3 periode. Bagaimana logikanya? Sudah dijawab, kata Ngabalin. Selanjutnya di Kompas juga, jawab ancaman demo mahasiswa soal jawab Jokowi 3 periode, staf sus Mensesnek. Presiden sudah berkali-kali menjawab. Kemudian di Detik News, HMI mahasiswa akan demo saat kunjungan kerja Jokowi ke Jambi. Ini sebuah pemberitaan yang ada di daerah berbeda dengan yang level nasional, tapi sama temanya demo. Selanjutnya di FIFA, mahasiswa ancam siap demo besar. Ngabalin, bagaimana logikanya? Relatif hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di suara.com, Jokowi belum sikapi wacana penundaan pemilu dan isu 3 periode. Mahasiswa ancam demo besar-besaran lagi. Ayo pilih yang mana? Oke, kita kombinasi saja. Kita ngambil tukilan-tukilan dan semuanya relatif sama substansinya. Pertama kita ke CNN Indonesia tadi ya. CNN Indonesia, Jakarta, CNN Indonesia, Aliansi Mahasiswa Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran guna menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode pada pertengahan April mendatang. Jadi ini tidak cukup hanya sebatas hoax atau wacana, tapi sudah pemberitaan yang serius. Perwakilan AMI sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, BEM UI, Bayu Satria Utomo mengklaim unjuk rasa itu akan diikuti dengan massa jumlah besar. Itu klaim dari Ketua BEM UI. Bayu juga mengklaim mahasiswa di berbagai daerah sudah siap bergerak. Kalau memang diikuti banyak mahasiswa di daerah-daerah, maka akan besar. Kemudian kita kombinasi dengan apa yang ada di Kompas, yang
Ngabalin mempertanyakan logika mahasiswa akan demo besar-besaran, tolak Jokowi 3 periode. Sebetulnya bagaimana jawaban Ngabalin sih sebetulnya? Jawabannya begini, terkait hal itu, Ngabalin mempertanyakan logika mahasiswa karena mereka mengancam akan demo besar-besaran jika Presiden Jokowi tak kunjung angkat bicara soal itu. Padahal menurut Ngabalin itu kan sudah dijawab. Jadi sudah dijawab pada berbagai kesempatan. Taat pada konstitusi. Kata Presiden atau Pak Jokowi kan akan taat pada konstitusi. Dan kata Pak Ngabalin sudah disiapkan, yaitu pemilu nanti itu sudah disetting tanggal 14 Februari 2024. Yang berita di Stafsus Mensesnek yang juga sebetulnya hampir sama yang disampaikan bahwa Presiden sudah berkali-kali menjawab. Jadi keberadaan Stafsus Mensesnek Faldo Maldini itu relatif sama dengan jawabannya Ngabalin. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan pemberitaan yang tersebar di berbagai media. Tidak cukup satu media, tapi berbagai media. Meskipun mungkin pada saat awal ada sedikit pemberitaan di media mainstream, tetapi selanjutnya pada hari ini relatif banyak. Mengapa terjadi demonstrasi? Ya, memang semuanya berawal dari tema muncul, yaitu penundaan pemilu karena tema perekonomian dan COVID, dan selanjutnya juga ada tema bagaimana Presiden 3 periode. Pecinta masa depan negeri, sebetulnya kalau kita melihat semuanya, itu semangatnya adalah untuk perbaikan negeri, bukan untuk mencederai satu kelompok yang lain, person yang lain, tapi semuanya adalah bagaimana yang dikawal, yang dihadirkan oleh reformasi itu pada kesempatan ini berjalan dengan baik. Reformasi itu kan menghadirkan yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar 45, yaitu di amandemen. Intinya Presiden maksimal 2 periode. Nah, mahasiswa itu sebetulnya kalau berbicara dari semua gerakan-gerakan yang ada di negeri ini, rata-rata itu adalah ya berawal dari gerakan mahasiswa. Tapi coba kita lihat bagaimana jawaban Ngabalin, bagaimana jawaban Faldo, yang bahwa Pak Jokowi itu sudah menjawab berkali-kali, saya akan taat pada konstitusi. Mungkin jawaban Pak Ngabalin itu ada benarnya sih, karena konstitusi kita hari ini bahwa ya ada terjadi yang namanya proses demokrasi itu setiap 5 tahun sekali, dan sekarang memang tidak ada perubahan, tetapi kan berpotensi hal ini akan berubah. Maksudnya ketika misalkan ada teman-teman koalisi yang mendukung pemerintah selanjutnya setuju untuk melaksanakan amandemen, salah satunya amandemen adalah misalkan perpanjangan presiden, maksudnya jabatan presiden, atau diperbolehkan lebih dari 2 periode, itu sangat mungkin terjadi. Kalau sudah politik sudah deal, maka apa yang menjadi amanah dari rakyat itu terkadang terabaikan. Masih ingat kan pada waktu kemarin ketika berbicara Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kurang apa? Yang namanya rakyat itu menyampaikan aspirasinya. Substansinya teman-teman legislatif DPR RI itu adalah perwakilan dari rakyat yang seharusnya mereka itu bersuara atas nama rakyat. Tetapi faktanya yang terjadi pada suasana rapat mereka berbeda dengan suasana di luar demonstrasi, yang waktu itu ya ada sebuah harapan yang tidak diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Juga masih ingat kan bagaimana undang-undang tentang pemberantasan korupsi diputuskan yang berbeda aspirasi rakyat pada waktu itu.
pada awal-awal COVID, teman-teman, maksudnya legislatif DPR RI bersemangat untuk segera memutuskan. Padahal ada berbagai aspirasi dari rakyat yang bagaimana itu disampaikan. Dan yang terjadi, rakyat, mahasiswa tidak didengarkan. Yang sebetulnya substansinya adalah dari mereka keputusan itu. Berangkat dari itu, maka apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin bahwa Pak Presiden itu adalah taat konstitusi, itu benar bahwa Pak Presiden taat konstitusi, bahwa Pak Presiden itu maksudnya pemerintah sama legislatif itu sudah merancang 14 Februari 2024 akan ada pemilihan presiden, itu benar. Tetapi yang namanya politik itu semuanya bisa berubah. Contoh pada waktu pasca pemilu 2019 ada berbagai evaluasi terkait dengan perjalanan pemilu 2019. Salah satunya adalah karena banyak yang meninggal dunia, maka rencana pada pemilu 2024 digabungkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional akan ada evaluasi. Yang terjadi tidak akan ada, karena sudah direncanakan mulai 2014, sehingga di 2024 pemilu nasional, pemilu lokal relatif hampir bersamaan. Apa yang menjadi aspirasi dari para penyelenggara atau masyarakat yang bagian menjadi penyelenggara, yang waktu itu evaluasinya adalah banyak yang meninggal dunia, hal itu kemudian diabaikan. Dan selanjutnya pada 2024 maka dilaksanakan bersamaan. Karena sudah diputuskan, ya sudah. Tetapi hal itu kan berbeda dengan suasana yang menjadi aspirasi itu. Begitu juga terkait dengan kalau melihat pada waktu pandemi COVID, pada waktu 2020, yaitu ada aspirasi bagaimana pilkada itu ditunda, meniru dari berbagai negara penundaan pemilu. Tapi selanjutnya pada waktu itu pemerintah konsisten untuk melaksanakannya dan berjalan. Apakah ada yang terkena COVID atau tidak, itu masalah lain. Tetapi itu berjalan. Yang menjadi masalah sih, perbandingannya adalah hal itu, atau maksudnya masyarakat memberikan kritik tetapi hal itu tidak didengarkan, sehingga pada kesempatan ini sebaliknya apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin, sangat mungkin hal itu bisa berubah karena suasana, yaitu tadi di dalam dunia politik serba kemungkinan, everything is possible itu akan terjadi ketika sang penguasa itu ada semangat. Kita masih ingat pada waktu awal, kita sebagian besar dari kita itu tidak percaya bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu bisa berubah karena itu adalah hadir dari awal. Tapi pada waktu reformasi selanjutnya muncul yang namanya 4 kali amandemen. Itu kan bisa berubah. Mengapa berubah? Karena tuntutan. Kita masih ingat pada waktu hal ini ya, kita tidak ingin ya nanti Pak Presiden Jokowi itu menjadi orang yang seperti Pak Harto. Pada awal kita masih ingat sebelum pemilu 1997 dan pasca itu adalah ada pemilihan presiden oleh MPR. Bagaimana elit politik kami memberikan keputusan bahwa Pak Harto didukung lagi untuk menjadi presiden selanjutnya. Tapi 1 tahun selanjutnya ada demonstrasi mahasiswa, nggak taunya baru kemudian ngomong Pak Harto harus turun. Ini kan menjadi masalah besar. Jangan sampai Pak Jokowi seperti itu. Sekarang ada kelompok yang seakan-akan mendukung untuk menjadi presiden 3 periode atau pertambahan masa jabatan, tapi nggak tahunya nanti gerakan mahasiswa 1 April kepada besar, nanti pertengahan April besar, dan kemudian lebih besar lagi seperti tahun 98. Kalau hal itu terjadi, maka kemungkinan besar dunia perpolitikan kita akan diganti oleh para generasi muda sebagaimana generasi 98.
Karena kalau kalian melihat pada kesempatan ini, mereka yang mengisi berbagai jabatan, baik yang pro ataupun kontra terhadap pemerintah, sebenarnya bukan pro dan kontra sih, yang di pemerintahan, yang sebagai legislatif atau partai oposisi, untuk check and balancing. Karena kan kalau ngomong demokrasi kan itu bagus ya, tidak harus seragam semuanya. Itu adalah produk dari mahasiswa 98. Jadi kalau melihat seperti ini, ya kita memberikan apresiasi terhadap para mahasiswa ketika menampilkan check and balancing ketika para wakil rakyat tidak mampu untuk menghadirkan hal itu. Generasi muda di pundak Mula, negeri ini hadir. 98 itu produk mahasiswa, 78 produk mahasiswa, 65 produk mahasiswa, 45 1928 Sumpah Pemuda pertama kali, semua produk generasi muda. Jadi di tangan pundak Mula nurani itu diperjuangkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.